Elizabeth Short, yang lebih dikenal dengan nama The Black Dahlia, adalah seorang wanita yang menjadi terkenal setelah dibunuh secara brutal pada tahun 1947 di Los Angeles, California. Ia dikenal dengan julukan The Black Dahlia karena kejadian tersebut menjadi salah satu kasus pembunuhan paling misterius dan terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Boston, Massachusetts. Dia tumbuh dewasa dalam keluarga yang kurang harmonis dan mengalami beberapa kesulitan dalam hidupnya, termasuk pernikahan yang gagal dan kecanduan alkohol. Pada tahun 1943, ia pindah ke California untuk mengejar karir sebagai aktris. Pada 15 Januari 1947, mayat Elizabeth Short ditemukan terpotong menjadi dua bagian di dekat sebuah lapangan kosong di Los Angeles. Mayatnya mengalami luka bakar parah di area wajahnya, dipotong dari pangkal paha hingga bahu, dan dibiarkan terbuka di tempat yang terkena cedera parah. Kematiannya yang mengerikan dan keadaan mayat yang dibuang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan media. Ada beberapa teori dan spekulasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Salah satu teori yang sering disebutkan adalah bahwa seorang dokter bernama George Hodel adalah pembunuhnya. George Hodel adalah seorang dokter bedah terkenal di Los Angeles pada saat itu. Detektif menduga bahwa pembunuh Elizabeth merupakan orang yang menguasai ilmu kedokteran, mengingat potongan tubuh Elizabeth yang terpotong dengan rapi. Sebelum ditemukan tak bernyawa, 6 hari sebelumnya ada saksi yang mengaku melihat Elizabeth berada di Biltmore Hotel, Los Angeles. Beberapa bukti dan kesaksian terhubung kepada George Hodel, tetapi tidak ada kepastian yang definitif tentang keterlibatannya. Tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah sampai ada bukti yang sah dan terverifikasi. Pada tahun 2013, seorang penulis bernama Steve Hodel, putra George Hodel, menerbitkan buku berjudul Black Dahlia Avenger: A Genius for Murder, di mana ia mengklaim bahwa ayahnya adalah pembunuh Elizabeth Short. Namun, teori-teori ini bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Karena kasus ini terjadi lebih dari 70 tahun yang lalu, saksi-saksi kunci sudah tidak ada lagi dan bukti-bukti fisik mungkin telah hilang atau rusak. Sampai sekarang kasus ini masih belum menemukan titik terang. Meskipun beberapa teori dan nama tersangka telah diajukan, termasuk beberapa orang yang diinterogasi oleh polisi pada saat itu, tidak ada yang pernah didakwa dan kasus ini tetap tidak terpecahkan. Bisa dikatakan kasus ini merupakan kasus tanpa solusi dan identitas pelaku masih misterius.